Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Ini anggota kelompok kami. Oke, jadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Dasar filosofis dan implementasi dalam pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan menekankan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya akan saya lakukan untuk bagian paradigma pembangunan politik. Demokrasi Pancasila mengedepankan kemanfaatan dalam pengambilan keputusan, sistem pemerintahan yang partisipatif dan inklusif, keadilan dan kesejahteraan, menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial, menghindari diskriminasi dalam politik dan kebijakan. Kesatuan nasional mengamankan integritas dan kesatuan nasional, menjaga stabilitas politik melalui kerukunan antar golongan. Selanjutnya. Selanjutnya ada paradigma pembangunan ekonomi. Pertama adalah ekonomi gotong royong, yaitu mendorong koperasi dan bentuk usaha kolektif lainnya. Pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Kemudian ada juga ekonomi berkeadilan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM sebagai tulang punggung ekonomi. Untuk keberlanjutannya ada mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap proyek ekonomi, mendorong praktik ekonomi yang ramah lingkungan. Oke, selanjutnya paradigma pembangunan sosial budaya. Pelestarian budaya, melindungi dan melestarikan budaya lokal dan nasional, mendorong kebudayaan sebagai bagian dari identitas nasional. Keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan dan kesehatan, mengurangi kesenjangan sosial melalui program-program inklusif. Kerukunan sosial, memperkuat toleransi dan kerukunan antar masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Oke, selanjutnya ada paradigma pembangunan di bidang keamanan dan pertahanan. Di sini ada ketahanan nasional yang menguatkan ketahanan nasional melakukan kerjasama antar lembaga pertahanan, membangun kesadaran bela negara di kalangan masyarakat. Lalu ada keamanan berbasis masyarakat, yaitu mengedepankan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, mengembangkan sistem keamanan yang melibatkan komunitas lokal. Lalu juga ada perlindungan terhadap ancaman, yaitu meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal, mengembangkan teknologi dan strategi pertahanan yang modern. Oke, selanjutnya adalah paradigma pembangunan di bidang hukum. Transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan, memperkuat lembaga anti korupsi. Keadilan hukum, yaitu menegakkan supremasi hukum yang adil dan merata, menghindari diskriminasi dan menegakkan hukum. Yang ketiga adalah reformasi hukum, yaitu melakukan pembaruan undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mengadaptasi sistem hukum terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah paradigma kehidupan umat beragama. Nilai religius dalam pembangunan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam setiap aspek pembangunan, mendorong peran aktif lembaga keagamaan dalam pembangunan sosial.
kebebasan beragama, menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara menghindari diskriminasi berbasis agama. Kerukunan antar umat beragama, membangun dialog antar umat beragama untuk memperkuat toleransi, mencegah konflik agama melalui pendekatan inklusif. Yang berikutnya ada paradigma pengembangan iptek. Yang pertama ada inovasi berkelanjutan, yaitu mendukung penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, mendorong inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang kedua ada integrasi iptek dan budaya lokal, yaitu menggabungkan kemajuan teknologi dengan kearifan lokal, mendorong penerapan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Yang ketiga ada akses pendidikan, yaitu memperluas akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan teknis. Berikut adalah beberapa implementasi Pancasila dalam pembangunan. Yang pertama ada program pemerataan pembangunan, yaitu proyek infrastruktur yang menjangkau daerah terpencil dan tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas. Yang kedua ada kebijakan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Yaitu program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang memastikan akses layanan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga ada inisiatif lingkungan berkelanjutan, program penghijauan dan konservasi lingkungan yang melibatkan komunitas lokal, menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana alam. Oke, kesimpulan Pancasila sebagai fondasi pembangunan. Pancasila memberikan dasar filosofi yang kuat bagi pembangunan nasional, memastikan bahwa setiap aspek pembangunan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Penerapan nilai-nilai Pancasila, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan program pembangunan memastikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika